Mana undercook begini? Sedikit berbau jadi nggak bisa dimakan ini ya. Tomahawknya juga kematangan. Terlalu matang ini, saya salah nggak sih? Binatang-binatang kecil ini loh. Kayak mana? Masuknya juga baru para staffnya kurang proaktif. Usaha kamu bangkrut setelah saya review dan saya minta maaf. Tapi problemnya adalah saya tidak pernah bikin bangkrut orang. Halo semua viewers, nah di era saat ini, di era modern, media sosial itu memainkan peran yang penting. Nah salah satunya opini seseorang nih, yaitu food vlogger. Di mana opininya itu bisa sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi bisa positif, tapi di sisi lain bisa membawa petaka. Khususnya yang beberapa hari ini sedang viral, yaitu food vlogger Coldblue nih, karena dinilai melakukan tindakan pemerasan dan juga menjatuhkan bisnis kuliner karena kritik pedas dan tajamnya. Tapi kita nggak membahas tentang kasusnya atau perkembangan kasusnya, kita lebih membahas tentang etika dan adab yang harus diterapkan oleh food vlogger. Untuk itu, saat ini kita sudah kedatangan, yaitu dosen Hotel Management BINUS University, Pak Indra Kusumawardana. Selamat sore, Pak Indra. Selamat sore, Pak Yuda. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Sama-sama, Pak. Lagi viral nih, Pak. Mungkin isunya sedikit sensitif juga. Betul. Terkait food vlogger Coldblue, Ya. gitu, yang dinilai dia memanfaatkan popularitasnya, gitu, untuk memeras lewat review-review jeleknya dari produk makanan ataupun restoran tertentu, gitu. Nah, sebelumnya Pak Indra boleh dong jelaskan terlebih dahulu sebenarnya seberapa besar sih peran dan juga pengaruh food vlogger dalam membentuk opini masyarakat terhadap produk makanan ataupun restoran tertentu? Oke, baik. Terima kasih Pak Yuda. Kalau kita bilang seberapa besar, itu sebenarnya untuk zaman sekarang sangat besar sebenarnya. Nah, hampir semua lini industri itu menggunakan food vlogger ini, dalam arti industri makanan minuman ini, untuk sebagai ujung tombak memperkenalkan produknya untuk pengembangannya juga. Nah, food vlogger ini akan sangat berpengaruh untuk membuat konsumen itu datang dan juga berkeputusan untuk membeli. Nah, beberapa penelitian akademik juga sering membahas tuh bahwa seberapa besar sih pengaruhnya, seberapa impactful sih menggunakan food vlogger atau influencer seperti ini, dan hampir semua ngomong sekitar 30%-an bisa membuat orang atau market opininya menjadi lebih baik, datang dan juga berubah. Begitu Pak Yuda. Oke, berarti sebesar itu ya Pak gitu. Ya. Karena food vlogger dengan engagement-nya, dengan follower-nya itu ya tadi bisa membawa misalnya pengunjung gitu ke restoran itu. Bisa membawa pengunjung, bisa membuat produk itu baik, berkembang juga, atau juga membuat bisnis itu lebih dapat exposure. Brand identity-nya juga akhirnya lebih banyak dikenal. Gitu. Lebih banyak dikenal, betul. Oke, selanjutnya nih kita mulai masuk nih Pak ke pokok pembahasannya. Iya. Review makanan kan yang viral terutama ya, Iya. seringkali tuh bukan dari orang-orang yang berlatar belakang dari kuliner, gitu, Pak. Kadang mereka ya udah cuma suka review makanan, suka makan doang. Tapi yang jadi masalah adalah sebenarnya itu nggak masalah kan. Tapi yang jadi masalah adalah seakan-akan tuh mereka tuh menjadi si paling expert. Gitu, betul. Berlindung di balik gimmick review jujur. Nah, sebenarnya bagaimana pandangan Pak Indra terhadap hal tersebut? Oke, kalau pendapat pribadi saya sih setiap orang boleh berpendapat ya. Nah, itu adalah kebebasan. Cuma kalau kita melihat konteksnya sebagai food review atau food blogger ini, dengan tidak mempunyai pengalaman atau tidak mengetahui pengetahuan, itu akan menjadi efeknya kayak pedang bermata dua ya. Dua efek. Satu hal, dengan tidak adanya pengalaman, orang tersebut akan bicara mungkin jujur atau dengan bahasa yang lugas, tidak menggunakan kata-kata yang mungkin tidak dipahami khalayak ramai. Cuma sisi negatifnya adalah itu jadi sangat subjektif dan kadang bias gitu ya. Nah, itu yang bisa saya simpulkan sebenarnya, gitu Pak Yuda. Oke, berarti istilahnya tetap masalah selera gitu Pak? Tetap masalah selera, benar. Ya, lidah setiap orang berbeda-beda. Lidah saya dengan lidah Pak Yuda bisa berbeda. Tetapi dalam melakukan review itu, ya memang paling tidak kita juga harus melihat
apa dan siapa yang mereviewnya, kan begitu Pak Hidayat. Oke, selanjutnya nih Pak, tadi kan ngomongin soal sebenarnya siapapun boleh berpendapat, boleh review gitu. Betul. Karena sekali lagi makanan kan masalah selera dan sifatnya subjektif. Gitu. Nah, bagaimana cara kita mungkin sebagai food reviewer atau food vlogger itu bisa sebisa mungkin untuk objektif gitu dalam mengulas hidangan ataupun sebuah restoran? Ya, nah ini ya tadi paling tidak sebenarnya seorang food vlogger atau food review ya atau kita ingin mencoba melakukan ulasan atau ya kepada sesuatu hal itu sebenarnya ada step by step gitu ya. Cuma secara common sense kita bisa melihat ada 6 sebenarnya untuk menjaga objektivitas kita tidak menjadi subjektivitas gitu ya. Boleh tuh, apa aja? Nah, satu kalau kita lagi mereview, kita reviewnya harus yang jelas atau kriterianya yang jelas. Apa yang kita review? Contoh kalau makanan, ya kita sedang mereview makanan dari hal apanya kriterianya gitu. Nah, kedua, lakukan dengan benchmarking mungkin ya, benchmarking dengan standar. Makanan ini standarnya seperti apa, lalu menggunakan penilaian kita seperti apa. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakukan. Dan ketiga yang paling mungkin sangat membantu adalah menggunakan skala penilaian gitu ya. Skala penilaian itu tidak perlu yang terlalu rumit-rumit, bisa 1 sampai 10, everybody knows, atau 1 sampai 4 dengan academic style-nya kan gitu. Nah, dengan cara seperti itu akan objektivitasnya akan terbaca tuh atau terlihat. Dan ada juga yang ketiga terakhir adalah dengan kita mempunyai kriteria, mempunyai tujuan apa yang kita review, itu akan mengurangi bias tujuan dari apa yang mau kita ulas kan sudah kita sebutkan. Jadi tidak ada tujuan pribadinya. Nah, lalu yang dua terakhir adalah konsistensi dan juga review dengan beberapa orang itu akan membantu kita atau membuat kontennya akan menjadi lebih objektif gitu. Jadi tidak dengan pendapat pribadi saja, dengan beberapa orang, oh berarti si A, si B gitu benar. Jadi begitu. Jadi ada 6 tadi yang tadi. Oke, berarti tadi ya Pak harus jelas dulu. Jelas. Kriterianya mau reviewnya dari sisi apa, segi apa, rasanya mungkin. Benar. Kalau restoran mungkin dari pelayanannya. Iya, betul. Oke, selanjutnya nih Pak, kan tadi sudah bahas tentang gimana caranya seobjektif mungkin dalam review makanan ataupun restoran. Selanjutnya adakah batasan tertentu terkait ngomongin etika dan adab yang harus diterapkan dalam konteks food reviewing oleh food vlogger itu sendiri? Sebenarnya ini kayak common sense ya untuk melakukan review, kayak kita menjadi kalau kita mau bertamu ke tempat baru atau menjadi pendatang baru itu kan ya paling nggak kita selalu ada etika dan adabnya ya. Common sense itu harusnya juga bisa diterapkan di dalam food review atau menjadi seorang food blogger ini. Satu, mungkin kalau kita bicara tentang food review artinya tentang kejujuran atau objektivitasnya kita ini. Nah, kita mau nge-review apa ini dan maunya memang ngapain kita mau nge-review kan gitu ya. Nah itu contoh kalau food blogger mencicipi makanan, dia ini sedang ingin memang menikmati makanan tersebut, pengen tahu seperti apa dan menyampaikan informasinya ke lain atau hal yang lain. Nah itu kan harus jelas di depannya ya. Nah kedua, etikanya ya hormati tempatnya juga dan kebijakan dari yang punya tempat tersebut gitu kan gitu ya. Jadi intinya sebagai tamu ya hormati orang lain juga gitu ya. Dan yang terakhir hubungannya sama yang pertama, tujuannya ngapain. Tapi kalau emang tujuannya sudah baik, harusnya baik ya. Jangan ngerusak reputasi lah orang gitu. Jadi review ini tadi kalau memang tujuannya baik ya baik hasilnya. Tapi kalau tujuannya di depan untuk yang berbeda atau dengan ada agenda di belakang, nah itu kadang-kadang akhirnya dia akan mencari sesuatu hal. Zaman sekarang nggak viral, nggak cuan katanya. Itu mungkin terjadi sama kasus ini. Nah, mencari-cari kesalahan. Mencari-cari kesalahan gitu ya. Hormati house rules-nya gitu.
hormati host rules-nya, betul. Karena kan kita juga tahu bahwa bisnis F&B itu kompleks ya, rumit gitu. Benar. Gak selamanya hasilnya perfect, kadang juga ada sesuatu bikin kesalahan, khususnya di hidangan gitu. Kalau boleh saya tambahkan, ya memang untuk pertama tadi makanan itu kan adalah subjektif, barang itu subjektif gitu ya. Dan pastinya akan ada kepuasan dari market. Udah pasti, tidak ada saya puas dan Pak Yuda juga puas, belum tentu itu. Nah, kalau kita bicara tentang industri yang lebih besar, industri hospitality, justru pemain-pemain atau pelaku-pelaku industri yang sudah mapan, mereka justru mencari apa negatif atau komen dari pasarnya atau market. Sehingga mereka bisa mengantisipasi di awal. Nah, itu bedanya yang sudah mapan dan yang belum mapan. Yang belum mapan menghindari kadang-kadang. Nah, yang udah mapan justru dicari supaya dicari negatif supaya dia udah bisa antisipasi dan ini. Oke, Pak Indra, terakhir nih Pak. Ya. Kita masuk ke saran mungkin. Kita sebagai publik istilahnya, food vlogger atau yang baru mau mencoba untuk review makanan atau restoran, gimana sih kita bisa lebih bijak istilahnya, apa konten yang kita sampaikan tuh nggak menjatuhkan bisnis itu. Kita ngomong itu kayak konstruktif feedback ya, atau feedback yang membangun. Nah, mereview itu kalau berdasarkan itu feedback yang membangun atau konstruktif feedback akan sangat hasilnya jadi baik gitu loh. Nah, konstruktif feedback itu intinya adalah fokus dengan kelakuan dan juga hasil gitu loh. Kita melakukannya seperti apa, hasilnya seperti apa, outcomes-nya juga seperti apa. Kalau ada, namanya juga membangun, pasti ada something yang mungkin harus diperbaiki. Nah, itu dikomunikasikan terlebih dahulu sebelum diutarakan atau disebarluaskan di media sosial. Di media sosial dan lain-lain. Nah, itu akan itu yang dibilang konstruktif. Itu segi akademisnya ada, dalam penelitiannya juga banyak gitu. Oke, satu lagi nih Pak Indra. Kita sebagai publik, sebagai penonton, gimana istilahnya kita bisa lebih bijak nih memilah dan juga mencerna suatu konten agar nggak gampang termakan sama review jujur atau review kritik pedas. Kan orang-orang netizen sukanya yang gitu ya, viral yang kritik pedas, yang bahasa tajam kayak kasus food vlogger ini. Gimana cara kita bisa lebih bijak gitu, nggak langsung termakan sama review pedas itu? Oke. Ya sebenarnya itu sama seperti kita harus bisa memilah ini berita asli atau berita hoax ya gitu ya. Cuma ya kalau dalam segi makanan kita lihat dulu termasuk siapa yang mereview. Kita lihat juga nih. Kalau yang mereviewnya kita udah kenal seperti let's say orang yang memang expert, siapa yang nggak kenal chef A gitu ya, karena sudah ya kita bisa percaya. Nah, kedua kita ngelihat juga bagaimana cara dia mereview. Endorsement-nya tuh ada nggak sih? Kalau dia ngomonginnya si ini begini bagus mulu, ya seperti tadi konstruktif feedback itu artinya kita pasti melihat dua sisi. Ada good and bad-nya, ya selalu ada dua sisi. Oke, baik. Berarti intinya konstruktif feedback tadi. Feedback yang membangun. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Indra Terima kasih atas penjelasannya. juga Pak Yuda. Nah, itu dia semua viewers kurang lebih penjelasan dari Pak Indra nih terkait etika dan adab yang harus diterapkan oleh food vlogger. Nah, semoga kalian yang mau menjadi mungkin food vlogger atau mau mulai mereview makanan ataupun restoran bisa lebih bijak ya, agar nanti konten yang dihasilkan bisa lebih membangun dan bukan malah menjatuhkan bisnis kuliner itu sendiri. Saya Yuda, Jurnal Binesian, sampai jumpa.